Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Introduction to Network, yaitu di modul 4, yang dimana dengan judul Physical Layer. Di sini ada saya Hafiz Rahmat Kurniawan, lalu ada saya Nabil Hasani, saya Abdul Satria Dipur, Saya Bella Sari, saya Davina Anissa. saya Muhammad Nizar. untuk materi pertama yaitu Purpose of the Physical Layer akan dijelaskan oleh saudara Nabil. Nantinya dipersilakan. Baik, di sini saya akan jelaskan tentang materi physical layer. Physical layer itu merupakan lapisan pertama dalam motion layer. Dalam motion layer, ini adalah fondasi dari semua komunikasi data. Yang pertama, apa sih itu physical layer? Physical layer adalah lapisan terbawah yang menangani pengiriman data dalam bentuk raw, bit, dalam bentuk 0 dan 1 melalui media transmisi fisik. Di sini data tidak lagi dilihat secara file ataupun paket, melainkan sebagai sinyal listrik cahaya ataupun gelombang radio. Jadi di sini pada physical layer, data ditransmisikan dalam bentuk gelombang ataupun data dalam bentuk linear bit 0 dan 1. Lalu fungsi utamanya, yang pertama variabilitas bit, mengubah bit 0 dan 1 menjadi sinyal yang sesuai dengan medianya. Di sini tentu di media transmisi pada jaringan itu ada kabel fiber optik, wireless, dan kabel tembaga. Dan jika kita menggunakan kabel tembaga, sinyal akan diubah menjadi sinyal listrik. Jika kita menggunakan fiber optik, sinyal akan diubah menjadi pulsa cahaya ataupun gelombang cahaya. Lalu dalam wireless akan diubah menjadi gelombang radio. Dan di sini data di encoding, yang artinya menentukan bagaimana pola bit diubah menjadi kode tertentu agar bisa dibedakan antara data kontrol dan data awal. Lalu karakteristik pentingnya, yang pertama tuh bandwidth, kapasitas maksimal media untuk membawa data, misalnya 1 GB atau 500 MB dan macamnya. Kalau ada throughput atau kecepatan transfer data aktual yang terjadi pada waktu tertentu. Jadi dalam pentransferan data, di sini terdapat sebuah speed atau kecepatan yang mengatur secepat apa data dapat ditransfer dan diterima. Lalu ada output, kecepatan transfer data benar-benar guna setelah dikurangi overhead protokol dan transmisi. Mungkin sekian dan akan lanjut oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan topik kedua physical layer karakteristik, di mana tujuan utamanya itu mengirimkan bit melalui media jaringan, mengubah data digital dari data layer menjadi sinyal atau listrik, cahaya, dan radio. Yang kedua, 3 fungsi utama yaitu physical components, yaitu perangkat keras fisik, kabel, konektor atau NC. Yang kedua itu ada encoding, di mana encoding itu adalah pola bit atau 0 dan 1 diubah menjadi format yang bisa dikenal. Contohnya itu Manchester encoding. Yang ketiga itu ada signaling, yaitu cara sinyal listrik atau cahaya merepresentasikan bit pada media. Dimana yang ketiga itu ada bandwidth, throughput, dan output. Dimana yaitu yang pertama itu ada bandwidth, yaitu kapasitas maksimal media atau kecepatan. Ada throughput, dimana yaitu kecepatan transfer dan aktual atau kenyataan di lapangan. Ada juga output, kecepatan data bersih sampai ke aplikasi tanpa overhead. Nah, yang keempat itu ada copper atau tembaga, di mana menggunakan pulsa elektrik murah dan rentan gangguan. Yang kedua ada fiber optik, menggunakan pulsa cahaya, sangat cepat, jarak jauh, tahan gangguan. Yang ketiga ada wireless, di mana yaitu menggunakan gelombang radio seperti fleksibel tapi rawan interferensi. Dan yang terakhir itu tethers. Ada bagian crosstalk pada kabel tembaga, itu sebutkan mengikat kabel atau twisted pair adalah solusi utama untuk menimpalkan gangguan tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan
gantung, koil atau anyaman. Lebih tahan terhadap gangguan listrik. Biasanya digunakan di pabrik, lingkungan dengan banyak perangkat listrik. Kelebihannya yaitu minim gangguan, kekurangannya lebih mahal, instalasi lebih sulit. Dan yang terakhir ada koaksial kabel. Ciri-cirinya yaitu inti tembaga di tengah, dilindungi oleh lapisan isolator dan pelindung logam, lebih kuat terhadap gangguan. Digunakan untuk TV kabel, internet generasi lama. Kelebihannya yaitu tahan gangguan, jangkauan lebih jauh dari UTP. Kekurangannya lebih tebal dan kurang fleksibel. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu kabel UTP. Itu adalah kabel jaringan yang paling sering digunakan pada jaringan LAN. Kabel ini terdiri dari 4 pasang kabel tembaga yang dipilih dan dibungkus lapisan plastik. Jadi fungsi kabel UTP itu untuk menghubungkan perangkat jaringan, mengirim data antar perangkat, dan digunakan pada komputer switch, router, dan access point. Jadi kelebihan kabel UTP ini yang pertama itu ada harga lebih murah, lebih mudah dipasang, fleksibel, mudah ditemukan, cocok untuk jaringan lokal LAN. Cara kerja kabel UTP itu, kabel di dalam UTP dipilih untuk mengurangi gangguan sinyal seperti EMI atau Electronic Magnetical Interference. Tujuannya agar koneksi jaringan lebih stabil. Jadi kategori kabel UTP itu ada, yang pertama ada Cat 3 yaitu untuk kecepatan untuk telepon. Yang kedua ada Cat 5, itu kecepatannya sampai 100 Mbps. Dan Cat 5e itu kecepatannya sampai 1000 Mbps. Terusnya ada Cat 6, itu kecepatannya hingga 10 GB. Lanjut, konektor kabel UTP. Kabel UTP menggunakan konektor RJ45 untuk menghubungkan kabel ke perangkat jaringan. Standar susunan kabel itu yang pertama itu T568A. Yang pertama putih, hijau, yang kedua hijau, yang ketiga putih oranye, yang keempat biru, yang kelima putih biru, keenam orange, 7 putih coklat, dan 8 coklat. Dan yang kedua itu T568B. Yang pertama itu putih oranye, yang kedua oranye, ketiga putih hijau, yang keempat biru, kelima putih biru, keenam hijau, 7 putih coklat, dan 8 coklat. Jenis-jenis kabel berdasarkan susunan. Yang pertama straight through, itu susunan warna kedua ujung kabel sama. Contoh seperti komputer ke switch, router ke switch. Jadi kesimpulan dari kabel UTP ini itu adalah kabel jaringan yang murah, mudah digunakan, dan banyak dipakai dalam LAN. Dengan memahami kategori kabel, konektor RJ45 standar T568A dan T568B, serta jenis kabel straight through dan browser, instalasi jaringan dapat dilakukan dengan benar. Selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan terkait fiber optic cabling atau pengkabelan fiber optik. Nah, sebenarnya fiber optik ini apa sih? Fiber optik itu adalah sebuah kabel dengan serat cahaya. Jadi dia mengirimkan data melalui cahaya. Jadi media ini sangat efektif ya untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam jarak yang jauh. Dan juga dia pengirimannya sangat tinggi, teman-teman. Lalu di fiber optik juga ada sifat-sifatnya, yaitu misalkan ada kabel gangguan, misalkan dia ini kan menggunakan cahaya ya, dia tidak menggunakan listrik. Jadi kabel ini dapat terpengaruh oleh gangguan elektromagnetik dan frekuensi radio. Lalu juga keamanan, di datanya lebih aman karena kabel ini tidak memancarkan sinyal listrik yang bisa disadap oleh luar. Dan juga jangkauannya, sinyal dari fiber optik ini dapat menempuh jarak yang berkilometer, beratus-ratus yang dapat menghubungkan jaringannya. Nah, lalu untuk jenis-jenis dari media fibernya ini, pertama ada single mode fiber, yang dimana dia ini memiliki inti core yang sangat kecil. Lalu dia menggunakan sinar laser tunggal, dan juga dia digunakan untuk jarak yang sangat jauh seperti antar kota atau negara.
Lalu ada jenis yang kedua yaitu multi-mode fiber atau MMF, yang dimana jadi memiliki inti yang lebih besar, lalu menggunakan lampu LED untuk menyatakan cahaya dan juga digunakan untuk jarak yang pendek seperti di dalam satu gedung ataupun kampus. Lalu ada penggunaan kabel fiber optik, biasanya itu digunakan di jaringan backbone, FTTH, dan juga jaringan bawah laut. Lalu untuk konektor fiber optik sendiri, ini ada beberapa tipe konektornya, yaitu ada ST, SC, dan LC. Yang dimana ST itu adalah bentuknya bulat, lalu dipasang dengan cara diputar seperti bohlam. Lalu untuk SC sendiri, dia bentuknya kotak dan juga dipasang dengan cara didorong dan ditarik. Lalu untuk LC sendiri, yaitu bentuknya mirip seperti SC tetapi lebih kecil, yang dimana sering dipakai pada perangkat modern yang dengan padat kabel. Lalu untuk kabel fiber atau pet-core-nya, dia ini adalah sebuah kabel penghubung pendek yang digunakan untuk menyambungkan perangkat ke panel. Contohnya seperti kabel kuning biasanya menggunakan single mode. Lalu untuk kabel oranye atau biru langit atau aqua, dia itu biasanya menggunakan menandakan multi mode. Lalu ada yang terakhir, perbandingan fiber versus tembaganya. Misalkan di sini kalau untuk fiber itu bandwidth jauh lebih unggul daripada kabel tembaga karena dia ini lebih besar tanggungan biayanya. Lebih besar kapasitasnya. Lalu untuk jarak juga fibernya lebih unggul daripada UTP karena dia bisa menggunakan bisa ditarik hingga berkilo-kilometer, dan juga keamanan fiber lebih sulit disadap dibandingkan tembaga karena fiber itu menggunakan cahaya bukan listrik, dan juga dia harganya itu pasangan fiber lebih mahal daripada UTP karena dia ini butuh keahlian khusus dalam pemasangannya. Oke, untuk materi selanjutnya wireless media akan dijelaskan oleh kawan saya Nizar. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait materi tentang wireless media. Yang pertama ada properties of wireless media atau karakteristik media nirkabel. Media nirkabel memungkinkan perangkat seperti tablet atau smartphone untuk terhubung ke jaringan tanpa kabel. Media nirkabel menggunakan sinyal elektromagnetik untuk mengirim data dalam bentuk biner melalui frekuensi radio atau gelombang mikro. Kelebihan utama wireless adalah mobilitas tinggi dan saat ini menjadi cara utama untuk terhubung ke jaringan rumah maupun perusahaan. Untuk keterbatasan wireless ini ada dijangkauan, terbatas oleh bangunan, material, dan kondisi lingkungan. Kemudian interface gangguan bisa terganggu oleh perangkat lain seperti microwave, telepon kabel, dan lain-lain. Selanjutnya type of wireless media atau jenis wireless. Standar wireless ditentukan oleh IEEE dan mencakup pengkodaan data ke sinyal radio, frekuensi dan daya transmisi, penerimaan dan decoding sinyal, desain antena. Jenis-jenis wirelessnya ada Wi-Fi, Bluetooth, WiMAX, Zigbee. Kemudian wireless LAN atau WLAN. WLAN memungkinkan perangkat terhubung ke jaringan LAN tanpa kabel. Perangkat yang dibutuhkan seperti access point untuk menghubungkan perangkat wireless ke jaringan kabel. Kemudian wireless NIC, adapter agar perangkat bisa terhubung ke jaringan wireless. Keuntungannya seperti hemat biaya dan fleksibel, namun harus memperhatikan keamanan jaringan agar tidak mudah disusupi. Materi selanjutnya paket tracer, connector, dan wireless LAN. Dalam simulasi paket tracer, kita akan mempelajari seperti memilih kabel yang tepat, menghubungkan perangkat jaringan, dan melihat konfigurasi jaringan. Dan praktikum dan wireless NIC. Tujuan dari praktikum ini adalah mengidentifikasi dan menggunakan NIC atau Network Interface Card, menggunakan ikon jaringan di sistem. Baik, mungkin sekian untuk materi terkait physical layer dari kelompok 5. Kami ucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau perbuatan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.